cerita film yang berjudul The Expendables 2. Film The Expendables 2 ini merupakan sequel dari film yang pertama The Expendables yang dirilis pada tahun 2010 lalu, yang dimana menceritakan mengenai sekelompok tentara bayaran untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya. Tanpa terlalu menjelaskan terlalu banyak di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Kelompok pemberontak negeri ini menyandera seseorang, dan karena masih tutup mulut, pimpinan mereka kembali menghajarnya. Bernie dengan pasukan Expendables-nya meluncur ke lokasi sarang singa ini untuk membebaskan Sandra. Dan sekarang kita lihat aksi mereka, guys. Here we go! Pemberontak yang berada di dalam langsung menutup pintunya dan mengamankan sandera mereka. Yin masuk lebih dulu melumpuhkan pemberontak yang berada di dalam. Ketika pimpinan mereka hampir membunuh sanderanya, Bernie dan timnya meledakkan pintu dan menghabisi mereka. Saat penutup kepala dibuka, ternyata itu adalah Arnold yang berperan sebagai Trench. Mereka juga menyelamatkan seorang sandera, yaitu miliarder Cina. Namun pertempuran belum selesai. Mereka kembali mendapat serangan saat akan keluar dari lokasi ini. Tim kemudian naik menara dan melakukan aksi Flying Fox sambil menembaki musuh mereka. Sebagian berhasil meloncat ke dalam danau, sedangkan Bernie dan Lee masih tertinggal di hutan. Mereka pun dikepung kelompok itu. Dan tiba-tiba naik sebuah kapal yang telah mereka sembunyikan sebelumnya, tim kembali dikejar dan mendapat serangan dari mereka. Dari atas bukit, Billy dengan snipernya kembali membantu tim dan menembaki musuh, sedangkan Bernie dan Lee sudah berada dalam pesawat untuk mengangkut timnya. Ketika mendarat di sungai itu, seorang pemberontak berhasil masuk dan Bernie langsung melumpuhkannya. We'll swing around and pick you up, kid. Ratusan musuh sudah menghadang mereka di depan, namun pesawat mereka bukan kaleng-kaleng dan mempunyai sistem persenjataan yang canggih. Kita lihat, guys. Kemudian, Bernie berusaha mengangkat pesawatnya untuk menghindari tabrakan dengan bendungan Waduk Jatiluhur. Dan inilah film The Expendables 2. Saat perjalanan pulang, pesawat mereka sudah berada di atas Beijing. Dan Yin ditugaskan untuk mengantarkan miliarder Cina ini dengan cepat menggunakan parasut.
Singkat cerita, mereka sudah kembali pulang. Di sebuah bar, mereka berkumpul untuk santuy merayakan misi mereka yang telah berhasil. Bernie mengejek Lee setelah melihat centilnya pacar dia yang sebelumnya pernah selingkuh dengan pria lain. Billy mengajak Bernie keluar. Dia memutuskan untuk keluar dari tim setelah dia menuntaskan misi terakhirnya. What are you gonna do? I'd like to finish out the month. Karena sekarang dia mempunyai seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya, yang berprofesi sebagai perawat. Saat kembali ke pesawat, Kirk rupanya sudah berada di sana menunggu Bernie. Dia menuduh Bernie telah melanggar kesepakatan mereka. Timnya telah menghancurkan separuh Atlanta dan menusuk agen CIA dengan belati meski dia adalah orang yang jahat. Dan yang lebih menyakitkan, dia telah mencuri 5 juta dolar darinya. Untuk membuatnya impas, dia harus melakukan sebuah pekerjaan untuknya. Pesawat Cina ditembak jatuh di pegunungan dekat tempat bernama Gazak. Dan di dalam pesawat itu ada barang yang sangat berharga dan jangan sampai jatuh pada tangan yang salah. Benda itu disetting dengan teknologi tinggi dan kode aksesnya akan berubah setiap 120 detik. Perusahaan itu akan mengirim ahlinya yang bernama Maggie Chan. Dan Bernie harus memastikan wanita ini kembali dalam keadaan utuh dan tidak boleh ada cacat sedikit pun di badannya. Jika tidak, dia dan timnya takkan terlihat lagi untuk selamanya. Bernie mengira wanita ini sangat lembut dan dia harus menjadi pengasuhnya. Namun, saat Maggie datang menemuinya, ternyata dia wanita tangguh dan bisa bertempur seperti halnya mereka. Gazak Mountains, Albania. Di dalam pesawat, gunner yang gumasep menggoda Maggie untuk menarik perhatiannya. Namun aksinya ternyata menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Lee yang menyaksikan itu memperingatkan Bernie karena jika sesuatu terjadi kepadanya, tim akan mendapatkan efeknya. Di sini, Maggie lebih memilih berbicara dengan Billy yang seorang mantan tentara selama 3 tahun. Dan misi terakhirnya kala itu di Afghanistan. Billy adalah seorang sniper. Kala itu sekitar 30 orang Taliban datang dari atas bukit menuju mereka menembaki 8 anggota tim. Billy meminta bantuan artileri, namun kapten mereka bilang itu tidak mungkin. Karena tidak mau membahayakan pemukiman warga, mereka kemudian menyebar. Ada yang merangkak melewati selokan, ada sebagian lagi melalui sungai kering, dan sisanya tertangkap dan ditawan. Dia dan rekannya terjebak di zona kematian. Mereka terjebak dalam perang itu selama 3 jam, hingga helikopter datang memberi tembakan perlindungan udara. Saat berakhir, 6 anggotanya mati di lokasi itu. Satu hal lagi yang makin menyakitkan, anjingnya ditembak mati oleh komandannya yang berada di pangkalan. Setelah mendaratkan pesawat, mereka melanjutkan perjalanan menuju titik jatuhnya pesawat yang berjarak 15 km dengan berjalan kaki mendaki gunung. Billy, anggota mereka yang lebih muda, dengan mudah mendaki gunung itu dengan berlari. Mereka mulai menemukan puing-puing pesawatnya. Perjalanan dilanjutkan hingga mereka menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Maggie langsung masuk ke dalam pesawat. Bernie dan Caesar membuka pintu tersimpannya alat teknologi itu. Ternyata alat pemicu ledakan menyala dan waktu hanya beberapa detik untuk Maggie menonaktifkannya. Waktu berjalan cepat, Bernie hampir tidak kuat menahan pintu tersebut dan ledakan akan terjadi jika Maggie tidak berhasil. Namun akhirnya dia berhasil menonaktifkan peledaknya dan mengambil alat itu. Sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh aktor Van Damme yang berperan sebagai Jen Villain mengepung mereka. Billy yang ditugaskan memantau di atas bukit sudah tertangkap terlebih dahulu. Rekannya Hector bahkan langsung menyayat dada Billy karena Bernie dan timnya tidak mau meletakkan senjatanya. Drop him! Jen bahkan meminta benda yang diambil oleh Maggie dari pesawat. Jika tidak, jantung Billy akan ditusuknya. Maggie akhirnya memberikan alat itu dan Lee memberikannya dengan cara diletakkan di bawah tanah untuk merendahkan mereka. Helikopter pun mendarat untuk menjemput para penjahat ini. Dan ini yang dilakukan oleh Jen kepada Billy. Bernie tidak bisa menyelamatkannya, hanya sepucuk surat yang dia titipkan kepadanya.
Maggie menceritakan benda itu berisi cetak biru komputer sebuah tambang. Rusia mencuri hampir 5 ton senjata plutonium. Setelah Perang Dingin, tambang itu ditinggalkan dan tidak ada seorang pun yang tahu lokasinya. Cetak biru itu menunjukkan posisi plutoniumnya. Setelah mengubur Billy dan membacakan surat untuk kekasihnya ini, terlebih Billy menyebut dalam suratnya tim ini telah membantunya, dan itu membuat dendam membara dalam jiwa Bernie. Dia bertekad untuk menemukan mereka dan menghabisinya. Track him, find him, kill him. Di tempat lain, Jen dan kelompoknya sudah mendarat dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil menuju sebuah lokasi tambang. Terlihat ratusan anak buahnya menjaga lokasi ini. Kurtz menghubungi Bernie dan meminta kotak itu kembali. Bernie yang geram kepadanya berjanji akan memberikan kepadanya setelah dia membalaskan dendam kepada orang yang membunuh Billy. Jen mempekerjakan warga desa untuk menggali, bahkan dia tidak segan membunuh mereka yang sudah tidak berguna. Dari cetak biru itu, Jen mendapatkan lokasi yang tepat dan dia meminta 3 hari ke depan plutonium itu harus sudah mereka temukan. Rupanya ada orang yang siap membayar 4 miliar untuk 1 kilonya. Bernie dan timnya menemukan lokasi mereka dan akan mendaratkan pesawatnya di sini. Melanjutkan perjalanan darat, mereka terlebih dulu masuk ke sebuah bar untuk menemukan lokasi tepatnya melalui orang mereka. Bernie dan Lee terlebih dulu harus menghajar seorang pria besar yang menjadi pengikut mereka setelah melihat tato di lehernya. Giliran Maggie dengan peralatannya untuk mengorek informasi dari pria besar ini. Bernie dan timnya melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah pangkalan militer lama Soviet yang digunakan tahun 80-an ketika Perang Dingin berlangsung. Di sini mereka membuat rencana dan menguji penyerangan melawan Amerika. Saat malam, mereka menginap di sebuah gedung tua. Setelah kenyang menikmati makan malam, Bernie yang mendapat giliran berjaga masih terus dihantui rasa bersalahnya atas tewasnya Billy. Di pagi hari, ketika tim sudah sibuk bekerja, si Gunner malah terlihat masih tidur dengan suara ngoroknya. Ketika Caesar hendak menikmati udara pagi, tiba-tiba dia melihat kelompok bersenjata sudah mengepungnya, dan ini yang terjadi. Mereka semua terbunuh, termasuk tank mereka berhasil dilumpuhkan. Dan sosok yang membantu mereka adalah Booker, yang diperankan oleh Chuck Norris, aktor yang sangat terkenal lewat film laganya di tahun 90-an. Booker? Rumor had it you were dead. Yeah, I heard that too. Tak lama, Lee datang membawa persenjataan mereka. Dan tim kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati sebuah desa yang terlihat damai, namun tiba-tiba serangan datang kembali. Rupanya para wanita di desa ini yang menembakinya karena mengira mereka adalah kelompok Sangs yang dipimpin oleh Jen. Dan terungkap para pria di desa ini dibawa oleh kelompok itu yang awalnya menjanjikan mereka sebuah pekerjaan, hingga mereka tidak pernah mendengar kabar apapun dari keluarganya itu. Penduduk desa ini meminta pertolongan Bernie dan timnya untuk membantu mereka, namun Bernie menolaknya karena mereka punya tujuan lain. Sorry. Let's go. Hector memberi kabar kepada Jen bahwa mereka telah menemukan plutoniumnya. Di sisi lain, pasukannya kembali datang ke desa-desa untuk membawa pria dan dijadikan budak mereka di tambang. Mereka mencari di sebuah gereja dan menyuruh pendeta itu menunjukkan lokasi persembunyian para pria, namun ketika dia membuka jubahnya, ternyata itu adalah Lee dan ini yang dilakukan. Man and knife.
lain pun melakukan hal yang sama, menghabisi pasukan kelompok Sangs ini. Plutonium berhasil diambil dari lokasi tambang. Jen menugaskan Hector untuk menghabisi seluruh pria yang berasal dari desa itu dan menghilangkan jejak kejahatan mereka. Dari jauh, Bernie melihat kekuatan musuh yang bersenjata lengkap. Bahkan mereka mempunyai artileri untuk melumpuhkan tank. Di sini Bernie mempunyai ide gila agar mereka langsung berada di dalam gua. Tim naik ke pesawat mereka, kemudian melakukan serangan udara dan menjatuhkan bom untuk menghabisi musuh. Bernie membawa pesawatnya langsung masuk ke dalam gua. Setelah berhasil mendarat, mereka menghabisi kelompok Jen yang hendak mengeksekusi warga desa. Rupanya, Jen sudah memasang bahan peledak di mulut gua ini. Tim dan warga desa terjebak di dalam setelah ledakan terjadi. Gunner yang sedikit punya bakat mencoba meledakkan dinding gua dengan sedikit mesiu dan asam sulfat yang terkandung di dalam batu dinding gua ini. Get back! Better turn around unless you want your heads blown. Namun ternyata strateginya tidak berhasil. Tak lama kemudian, sebuah mobil penghancur datang menyelamatkan mereka dan itu adalah Trench. Warga desa pun bersuka cita karena bisa berkumpul dengan keluarga mereka kembali. Kirch datang ke sana dan membawa sebuah helikopter agar tim bisa mencegat kembali Jen. Jen dan anak buahnya terlihat sedang mengawal konvoi plutonium mereka. Tim yang sudah bersiap langsung melakukan serangan. Namun Jen berhasil masuk ke bandara. Dia menyuruh plutonium itu dinaikkan ke atas pesawat. Di bandara, tim yang lengkap dengan formasi tempurnya dari para aktor legendaris langsung melakukan serangan. Bernie langsung mengejar Jen yang hendak kabur, sedangkan Kirch membawa sebuah mobil mini dan membawa Trench bersamanya. Giliran Lee yang bertugas melumpuhkan si Hector. Bernie meminta Maggie menjaga pintu. Dia akan masuk ke dalam untuk menghabisi Jen, namun jika dia tidak kembali dan Jen muncul di hadapannya, tembak saja dia. Setelah pelurunya habis, Jen menantang Bernie untuk berduel dengan tangan kosong. Over so soon! Talking to me. Come on, get up. Turn around, sheep.
Dia berhasil melumpuhkan Jen dan membunuhnya seperti yang dia lakukan kepada Billy dengan pisau belatinya. Maggie lega karena yang keluar dari pintu itu adalah Bernie. Mereka mendapat sebuah pesawat capung tua untuk perjalanan pulangnya. Bernie juga mengirimkan sekotak uang dan sepucuk surat untuk kekasihnya Billy. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Expendables yang kedua ini? Menurut saya, The Expendables yang kedua ini memiliki plot yang sederhana dan langsung menempatkan para bintang di tengah aksi baku tembak. Selain klise film laga yang tentunya mudah ditemukan selama film berjalan, daya tarik utama dari The Expendables yang kedua ini adalah taburan bintang laga veteran yang menghiasi film ini. Selain Van Damme, bintang laga lain yang kali ini muncul adalah Chuck Norris, dan kehadiran aktor yang satu ini sangat menghibur. Dan secara keseluruhan, The Expendables yang kedua ini merupakan film laga yang sangat menghibur. Memang cukup disayangkan banyak nama besar yang muncul dalam porsi yang sangat sedikit. Saya pastikan kalian tidak membawa anak atau anggota keluarga lain yang masih di bawah umur untuk menonton film ini. Dan kita kembali ke slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi.